Pertanyaan berikutnya dari Dita Rahmadewi. Ya. Bagaimana hukumnya jika orang yang sudah menikah, lalu salah satu di antaranya ada yang murtad? Apakah masih dianggap sah? Ya, pernikahan itu kan ya karenanya syahadat lagi kan, karena ikatan akidah dengan akidah kesamaan dia kan, itu langsung qabiltu nikah itu ya karena ada kesamaan akidah langsung. Makanya kalau berbeda akidah, nah ini ada proses dulu kan, apakah sesuai dengan persyaratan. Kalau sesuai dengan persyaratan mungkin masih bisa, seperti suaminya muslim, ya calon istrinya dari kitabiah, yaitu ahlul kitab, ya kan. Nah, itu ada mazhab yang membolehkan, tapi ada juga mazhab yang lain tidak membolehkan. Mungkin termasuk di Indonesia ini masih belum jelas, ya kan. Taruhlah membolehkan, tapi kalau non ahlul kitab itu tidak boleh sama sekali, ya kan. Tentu ini ada filosofinya, ya kan, panjang kalau dijelaskan. Jadi kalau sudah nikah, ketemu akidahnya cocok dan akidahnya cocok, di tengah jalan lepas, ya kan, maka sabab yang menghalalkannya itu copot. Nah, jadi kalau ibaratnya ini bau dengan mur, begitu nyambung, serop, ya, di tengah jalan murnya lepas, gimana? Ya, nggak bisa berlanjut kan begitu, karena skrup itu namanya, skrup, harusnya krup. Yaitu secara ilustrasi fisik saja begitu. Dan begitulah yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Kalau seseorang itu pindah agama, ya sudah begitu. Terus bagaimana putus itu? Bahkan boleh meminta kembalinya mahar. Kalau yang melepaskan itu dari sebelah sana, wah ini dirugikan, sudah rugi lepas, ya kan, lalu maharnya bisa dituntut kan begitu. Nah, apakah hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu kompilasi hukum Islam, mengatur itu? Nah, kita lihat itu kan, berarti ini akan dibawa ke KUA, lalu sampai dibawa ke pengadilan agama untuk memutuskannya. Tapi bahwa putusnya akidah, ya, tapi tidak langsung begitu dia murtad atau mengucapkan kata-kata murtad lalu lepas, ya, ada yang namanya syariah al-istitabah, diminta tobat. Nah, itu berapa lama? Ya, waktu yang memang wajar. Ada yang menyebutkan 3 hari. Jadi dalam 3 hari terus, mungkin ya karena kekeliruan, mungkin karena apa kan begitu. Maka ada pihak yang bisa ya menjelaskan, saudara ini bagaimana, mungkin karena salah memahami atau apa, dijelaskan, ya, dengan harapan kembali ke jalan yang benar kan. Itulah istitabah. Istitabah itu ya antara 3 hari, taruhlah masih minta waktu, beri waktu yang cukup. Nah, misalnya minta waktu hari, ya itu sampai betul-betul dia mau lepas, ya sudah, sejak saat itu putus pernikahannya kan gitu. Itu berlaku ya tentu saja untuk siapapun, ya kan. Karena tadi pernikahan itu bukan hanya hubungan fisik dan sosial, kontrak sosial, tapi ikatan akidah itu, ya. Tapi jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Dewi Sri Rahayu. Apa hukumnya meminta hak asuh anak? Ya, sebelum meminta, kalau terjadi perceraian kan begitu, dan keluarga ini meninggalkan anak, ya, siapa yang berhak? Itu, nah, yang lebih berhak itu tentu anak itu dinisbahkan ke bapak. Makanya ibnu, ya kan? Nah, tidak bintu, ya. Ibnu berarti bapak yang berhak. Dalam keadaan normal, si bapaknya itu normal, artinya bisa
mengurus anak itu menjadi dewasa, kan begitu. Tapi dalam keadaan si bapaknya itu, atau kalau bapak kan tidak ada mantan ya, bapak itu kurang normal ya, secara moral mental kurang normal, sehingga tidak memungkinkan untuk bisa mendidik, maka boleh si istrinya ini atau mantan istrinya minta hak asuh dengan pertimbangan ini diajukan. Tentu beberapa pertimbangannya, kalau perlu dokumen-dokumen. Nah, tentu nanti pengadilan ya yang akan memutuskan itu kan. Ya kita ada sistemnya, bukan hanya si anu tidak mampu udah. Enggak. Jadi diproses ya supaya ada kekuatan hukum di pengadilan. Itu kan. Pengadilan akan meluluskan kalau konsideran alasannya itu memadai. Itu sebab tentu negara akan berpihak kepada masa depan generasi anak-anak ya kan, kemaslahatan. So, butuh tentu ke depan itu lebih kuat, dia lebih cerdas. Nah ini tentu siapa yang lebih mampu untuk mencerdaskan, menyejahterakan si anak ini, itu ya kan. Nah, ya. Jadi, pertanyaan berikutnya dari Resa Fasihatul. Bagaimana hukumnya bagi istri yang tidak ridho jika pembagian wasiat suaminya sedikit sedangkan mereka tidak punya anak? Ya, di sini ada warisan, ada wasiat ya. Kalau wasiat itu pertama ya dibatasi, tidak berlaku wasiat itu kepada ahli waris. Kalau istri atau mantan istri itu kan termasuk ahli waris. Nah, tidak berlaku itu ya. Sebab akan terjadi ya, dia dapat warisan, dia dapat wasiat. Nah itu kan double. Sedangkan yang lain hanya satu bagian saja dari warisan. Ini akan menimbulkan tentu kecemburuan dan seterusnya. Oleh karenanya Rasul bersabda, la wasiyata li warisin, hadis sahih. Ya tidak ada wasiat kepada ahli waris, dalam arti wasiat material, finansial. Tapi kalau wasiat yang sifatnya moral berlaku, tolong nanti ya misalnya madrasah yang sebelah sana itu ya dibantu lah, itu berlaku. Itu kan wasiat yang bukan bersifat materi ya kan. Nah terus warisannya kecil gitu ya. Padahal wasiatnya tadi diulang, istrinya dapat wasiat ya, tapi tidak ridho kalau sedikit diwasiatinya. Nah itu diwasiatinya. Pertama tidak ada wasiat. Akhirnya tinggal warisan. Kalau warisan ya sesuai dengan tentu ketentuan. Kalau tidak ada anak ya kan dapat ya dapat 1/4. Besar itu 1/4 ya kan. Nah, setengah atau 1/4. 1/4. Kalau ada anak 1/8. Tuh disitulah. Jadi angka-angka ini masya Allah, bukan Rasulullah yang nentuin, ayat Al-Quran sendiri begitu kan. Jadi Allahu a'lamu wa a'dalu wa ahkam. Allah maha tahu, maha adil dan maha bijaksana. Itu akidah kita itu ya kan. Dan harus bisa dibuktikan memang seperti itu. Pertanyaan berikutnya dari Gustianing Nurjati Rahayu. Bagaimanakah konsep pembagian harta gonogini setelah perceraian? Ya, tidak ada kesepakatan tentang gonogini. Ada madhab yang berpendapat tidak ada gonogini itu, ya kan? Ya sudah, istri mendapatkan haknya warisan gitu. Kalau tidak ada hadiah atau yang lain ya udah dapat ya kan. Nah, dari mana warisan itu ya tentu dari kekayaan suami lah. Istrinya kan ikut bantu tuh. Kalau kerja. Ya itu kan memang menjadi bagian daripada kewajiban istri. Bahkan istri itu membantu suaminya menyiapkan makanan ya kan.
tentu tempat tidur yang disiapkan, kan itu kewajiban, dan itu tentu tidak ada bayarannya ya. Bayarannya adalah mempergauli dengan baik dan memberikan maisha, penghidupan yang layak, ya itu ya kan. Nah, atas madhab ini ya tidak ada. Yang ada itu tauris, yaitu pembagian atau warisan. Ada madhab yang lain, termasuk ini yang berlaku di Indonesia melalui kompilasi hukum. Ya, dilihat kalau memang kontribusi mantan istri itu real gitu, misalnya mantan suaminya itu buka perusahaan, ya kan, ya istrinya bukan hanya jaga toko, tapi memang ada kontribusi, ya, nah gitu kan. Di situ maka dibagi dua, ya. Nah, tapi ada mazhab ketiga, ini Al-Azhar ya, Al-Azhar Syarif di Mesir. Dilihat real kontribusinya. Jadi bukan hanya dugaan lalu dibagi setengah, tidak. Sebab warisan ini kan hak semua ahli waris, ya. Sebab kalau langsung setengahnya itu untuk istri, blek, padahal istrinya cerewet dan lain-lain, kurang perhatian juga ke anak, itu kan tidak tepat juga. Dilihat betul berapa kontribusinya. Mungkin tadi ada kontribusi modal berapa, ya itu harus real dipisahkan. Sekian persen saham istrinya, atau ada perhiasan atau mahar yang dipakai modal, itu harus dikembalikan, sebab itu hak pribadi istri. Nah, jadi yang betul-betul merupakan kontribusi istri, atau termasuk bagaimana perjanjiannya ketika istri itu ikut memanage perusahaan. Apakah perjanjiannya di sini penting, harus adil juga. Dia dapat gaji lah, misalnya digaji sekian, sebagaimana karyawan-karyawati yang lain juga digaji. Istri dapat karena sebagai sekretaris perusahaan ya sekian. Nah, dihitung itu gitu kan. Keluarlah angka. Nah, berarti yang benar-benar kontribusi istri sudah itulah diserahkan sebelum pembagian warisan. Nah, itu madhab ketiga. Saya kira ini lebih adil, ya kan. Tidak semata-mata ya gono gini 50%, itu jadi berpotensi mengganggu juga hak yang lain. Tapi kalau dihitung secara real ya, dan terbuka di dalam sidang warisan, ya, anak-anak semua hadir, tidak ada yang tentu keberatan. Dibuka saja ini, oh ya. Jadi berdasarkan objektivitas, ini penting ya kan, tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Ya, itu mazhab ketiga ini menurut saya lebih sesuai, ya kan. Jadi dua hal dipertimbangkan, yaitu hak kewajiban suami istri, yang kedua adalah kontribusi real sebagai istri. Nah, itu. Kemudian yang ketiga komitmen dengan hukum warisan. Itu. Tapi bisa kumul khair. Pertanyaan berikutnya dari Aldini. Kenapa keluarga terkadang harmonis dan terkadang tidak? Apakah ada masalah dalam keluarga atau masih cukup umur? Ya, tentu membangun keluarga itu ada faktor-faktor ya yang membentuknya. Nah, selama faktor-faktornya ini bagus, kuat, keluarga itu kuat, bagus. Tapi ketika salah satu dari faktor-faktor ini melemah, rusak, mulai apa saja. Ada yang tentu yang namanya tafahum, saling memahami. Ini wawasan, soal wawasan, paham, ya, mengerti jalan pikirannya atau apa, itu ya. Makanya di sini kufu, harus ada keseimbangan dalam hal intelektualitas. Karena tafahum itu penting, ya, memahami calon istri, calon suami, dan memahami juga calon keluarga besarnya. Sebab
dengan memahami ini kita akan bersikap dan bertindak yang tepat. Begitu kan. Kadang-kadang ya istrinya baik, tapi karena kurang memahami keluarga istri, ya masalah itu dari situ tuh. Ya mungkin dari mertua, laki atau perempuan, mungkin dari adik atau kakak ipar, ya kan, di sinilah faktor tafahum itu penting. Itu pertama. Yang kedua adalah tentu saja ya saling mencintai, itu jelas ya kan. Karenanya Rasulullah menyuruh pada sahabat yang mau menikahi seorang sahabiyah, kamu sudah lihat belum? Oh, belum lah, udahlah. Pokoknya percaya saja. Oh, tidak. Iya. Pergi, ya lihat, sebab dengan melihat itu ya lebih pantas untuk ayu dama bainakuma, untuk dikekalkan. Nah itu ya. Jadi ini kan kalau ngelihat tentu saja tadi dialog bisa memahami, oh iya. Lalu juga kalau melihat kan itu bahkan apa yang dilihat itu, lihat apa yang bisa lebih menarik untuk mayad'u ila nikahiha, apa yang mendorong untuk menikahinya. Nah tentu melihat wajahnya, ya termasuk husubah kedua tangan, sebab kalau rapi kedua tangannya, petanda itu sehat ya kan, dan subur gitu. Juga bagian kakinya itu petanda bahwa juga sehat dan clean lah begitu ya. Paling tidak ya itu ya kan. Nah, bahkan kalau madhab Zohiri kan ya apa saja pokoknya yang bisa lebih mendorong terjadinya pernikahan ya silahkan kan begitu. Nah itu kan tentu ya tidak aurat, tidak ya gitu kan. Tapi ya bukan hanya artinya tadi wajah, lalu telapak tangan dan yang lainnya juga mungkin baju pakaian model boleh, itu menurut mazhab Zohiri itu ya kan. Ya mungkin 3 aspek itu kalau kurang bisa saja kan tidak harmonis, ya kurang memahami, ya tadinya ya pokoknya cinta dan seterusnya, tapi nggak memahami yang lain-lain, saudaranya ya kan, ibunya, bapaknya, neneknya. Nah itu kan, lalu ya kan karena kurang periksa ya kan, mungkin tidak tanya juga, oh ternyata diabetisi ya kan. Nah gitu, kalau diabetisi kan itu mengganggu fungsi ya kan muasyarah ya kan. Nah ini sudah kadung nikah ya, lalu ya ketahuan diabetisi dan tidak mudah untuk sembuhnya kan. Nah menjadi lalu hambar ya, itulah. Jadi kalau kurang mengecek 3 faktor itu, bisa di tengah jalan tuh jadi masalah ya. Baik, jazakumullah khair. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan terkait al-akhwal asasiyah ataupun fikih keluarga telah dijawab oleh guru kita. Untuk itu kita break terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.